Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanthaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiyah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghaithil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain. Amin. Ila angal wa min adabihi, termasuk daripada banyaknya adab tata krama puasa di bulan Ramadan. Alla yukthira tasyaghula, jangan terlalu banyak kerja, jangan terlalu banyak sibuk bi umurid dunya, dengan urusan dunia fi syahri Ramadan. Bal yatafarraga anha li ibadillah, istirahatlah dari semua itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa dzikir semampunya ma'amkanahu. Wala yadkhulu fi syai'in min al-isghalid dunya, jangan sibuk dengan dunia illa kana darurian, kecuali sangat darurat. Darurian fi haqqih, umpamanya seperti kerja, kan darurat, kan harus kerja. Ya sudah kerja sampai jam berapa, umpamanya sampai zuhur, ya sudah selesai pulang. Ini Masya Allah, bulan Ramadan kerjanya tambah hebat. Biasanya toko jam 8 nutup ya, sampai subuh baru nutup. Masya Allah, masuk bulan Ramadan kerjanya lebih hebat daripada sebelum bulan Ramadan. Alasannya buat sangu hari raya, alasannya kan begitu. Kenapa ada ngumpulkan nabung dari sebelum hari raya, sebelum Ramadan ditabung uang khusus hari raya gitu, kan enak. Kalau satu hari 10.000 berapa? Kali 300 berapa? 300 hari saja. Kalau satu hari 10.000 berapa juta? Hah? 3 juta. Nyaman leng-leng itu sudah. 3 juta mau kemana inti? Oh, jalan-jalan sudah. Healing sudah. 3 juta. Bisa beli baju, bisa ini, itu dan sebagainya. Jadi siapkan sebelum masuk bulan Ramadan itu, siapkan semuanya. Wa fi haqqi man yalzimul qiyam bihi minal iyali wa nahwihim. Begitu juga memenuhi hak orang yang wajib kita nafkahi, seperti keluarga dan contoh seperti keluarga dan lain sebagainya. Baru boleh keluar kerja hanya untuk sekedarnya saja. Karena bulan Ramadan, wa dzalika li anna syahrul Ramadan fi syuhur bi manzilati yaumil jum'ah fil ayyam. Bulan Ramadan itu dalam kedudukan sebuah bulan seperti hari Jumat dalam kedudukan sehari-hari. Yaumul Jum'at sayyidul ayyam wa Ramadan sayyidus syuhur. Jangan dibuang-buang. Fayambaghi lil mu'min an yaj'ala yaumal jum'atihi wa syahri hadhil akhirati khususan. Jadikan hari Jumat kita, hari bulan-bulan Ramadan kita, terutama akhir bulan Ramadan, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada sunnahnya bulan Ramadan ta'jilul futur, mendahulukan berbuka puasa. Adzan buka puasa, jangan adzan langsung sholat. Lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Ini ndak so alim, habis Allahu Akbar sholat, Allah, habis adzan maghrib sholat, Allahu Akbar, berjalan kolek roje, semuanya ada di sini. Makan dulu, kenyang dulu, baru sholat. Sunnah juga, dan disunnahkan makan kurma lebih dahulu, bukan yang manis loh ya, jangan kena iklan loh sampean.
Kadang kena ikalan, berbukalah dengan yang manis-manis. Diabet inti. Berbuka sama yang manis salah. Berbuka itu sunnahnya dengan kurma, bukan dengan yang manis. Siapa yang ngomong yang manis ini? Hah? Iklan ya. Iklan apa? Iya, ikan marjan. Iklan sirup. Ya Allah, berbukalah dengan yang manis. Mana hadisnya? Mana ada? Tidak ada. Berbukalah dengan tamar, dengan kurma. Oh kan kurma manis, beb. Oh lain. Manisnya kurma itu alami. Bukan manisnya sirup. Manisnya sirup itu manis pabrik. Manis dari pabrik beda. Di dalam kurma itu semua vitamin ada. Jadi sampean itu kalau berbuka puasa makan kurma itu tidak lemes sama badan. Kalau minum sirup, oh ketondu, ngedah, tidur. Bukan dengan yang manis, tapi dengan kurma. Jangan ibaratkan karena kurma itu manis, oh berarti yang semua manis itu sunnah. Enggak. Sampai buka sama sirup, sunnah. Enggak. Manis beb, kurma. Kalau tidak ada kurma kata Rasulullah, apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Fa in lam yajidhu fa'alal ma. Kalau tidak dapat kurma, maka dengan air putih, bukan sirup ya. Apalagi es setrup, es campur, apalagi es teler, wah, es gula dan lain sebagainya. Jadi berbuka itu yang sunnah bukan dengan yang manis, tapi dengan kurma, tamar, kurma itu yang sunnah, bukan sirup ya. Paham? Dengan kurma. Kalau memang yang manis yang disunnahkan, Rasulullah tidak akan menyuruh kurma saja, karena zaman Rasulullah ada gula. Ada, di zaman Rasulullah ada gula. Gulanya sama kayak sekarang gula merah begitu. Terbuat dari irisan apa kurma juga, pohon kurma. Irisan apa namanya? Talak, yakni kembang kurma. Jadi kurma itu ada berbunga, itu diiris, diambil airnya. Nah itu jadi gula. Kayak kita gula aren, ya. Kayak di kita itu gula aren. Di sana juga ada, sama, cuma dari kurma. Kalau Rasulullah menganjurkan yang manis, maka bukan kurmanya saja yang disebut, gulanya juga disebut. Bukan yang manis loh ya, yang sunnah, kurma. Kalau udah ada kurma, beb, air. Kalau sirup, diabet. Oh, iya. Wa kana alaihi salatu wassalam yuftiru qabla an yusallil maghrib. Rasulullah itu berbuka dulu sebelum sholat maghrib. Walaupun kurma 3, habis kurma 3, minum air putih segelas, sholat maghrib, tidak masalah. Ya tidak harus nasi sepergem kade, tidak harus. Pokoknya kemasukan sesuatu dulu, baru sholat. Kami itu dulu di Hadramut dibiasakan begitu. Jadi dikasih kurma berapa biji sama air putih 1. Cuma karena santri dari Indonesia tak sah, tidak enak nasi, akhirnya beli gorengan banyak. Beli gorengan banyak. Wah, jadi makan kurmanya 3, air segelas, gorengan sepiring. Ya kenyang gitu. Sunnahnya begitu. Sebagaimana didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin, tetap umatku akan berada dalam kebaikan, ma'ajjalu futur, selama dia mendahulukan berbuka puasa, wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Biasakan sahur, jangan sampai tidak sahur walaupun air putih. Ada kadang saya tidak sahur, saya kuat, jangan, bahaya. Tidak sahur itu bahaya. Pakai lambung tidak bagus. Tidak bagus. Harus sahur walaupun cuma air putih segelas. Jangan sampai tidak sahur. Oh saya kuat beb tidak sahur. Jangan. Banyak penyakit. Orang puasa tanpa sahur, apalagi tiap hari, akan mendatangkan penyakit. Paham? Karena asam lambungnya itu jam 7 sudah harus diisi. Makanya diisi dulu jam 3:30, 4. Ya minimal lah 5 menit sebelum adzan ada isi. Wayan bagi
fatakhirus sahur minas sunnah aidan, mengakhirkan sahur termasuk sunnah juga. Wayam bagi lisaim, dianjurkan bagi orang yang berpuasa an yuqallila minal akal wa la yastakthiruna minhu, mensedikitkan makan dan jangan terlalu banyak makan. Ini sehingga kenapa kok disedikitkan makan, apa manfaatnya? Dzalika hatta yadhharu alaihi atharu shaum wa yahdha bisirrihi wa maqsuduhu alladhi huwa ta'dibun nafs. Kenapa kok harus sedikit makannya? Kok dianjurkan sedikit makannya? Biasanya satu piring, kalau berbuka kasih setengah piring aja dulu. Nanti habis tarawih lanjut. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Supaya tampak bekas-bekas puasa, supaya membekas rahasia dan maksud daripada puasa. Apa itu maksud dari puasa? Ta'dibun nafas, mendidik jiwa supaya tidak cepat berontak. Makanya paling bagusnya orang mendidik jiwanya itu dengan puasa, paling bagus. Wa yadha'ifu syahawatiha, dan melemahkan syahwatnya. Fa innal liju' wal khuluwil ma'idah, karena lapar dan mengosongkan tempat makanan atharun aziman, ini bisa membekas yang sangat luar biasa fitanwiril qulub, untuk pencahayaan hati. Jadi hatinya bisa semakin bercahaya kalau perutnya sering kosong. Lapar itu nikmat, Pak. Sampean kalau bisa merasakan lapar itu nikmat. Kalau sudah biasa lapar, lapar itu nikmat. Lebih nikmat daripada makan. Orang kalau kenyang capek. Lihat sudah, makan telur bereng, ya, nasi, rujak, kolak, kenyang, ya, minum sak gelas, tepar, lemes sudah, lemah. Jadi kalau mau melemahkan orang, kenyang ono. Sudah kenyang, oh dia nyaman kare mentong gitu dah. Iya. Tapi kalau lapar, perut jarang terisi makanan, bukan tidak pernah sama sekali, jarang terisi makanan, hatinya akan bercahaya dan akan memancar ke wajahnya bercahaya. Dengan syarat ya, makanannya halal. Walaupun puasa 1 tahun penuh full dak pedot, yang dimakan barang haram tetap tidak akan keluar cahaya. Yang ada hatinya tanpa hitam, tambah hitam, tambah hitam. Wa nasyatul jawarih fil ibadah, dan semakin gampang, enteng di dalam anggota badan untuk ibadah kepada Allah. Wa syaba', dan kenyang ini aslul qaswah wal ghaflah. Kenyang ini adalah asal dari kerasnya hati dan ghaflahnya hati. Ya dari kenyang ini. Wal kasal anit ta'at, malas dari taat, ya gara-gara kenyang ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnihi, apapun yang memenuhi ibnu adam full, ya, wi'an syarran min batnihi, kejelekan itu full di dalam perutnya, yakni barang haram yang dimakan. Hasbu ibnu adam lukaimatin yuqimna sulbahu, maka akan menanggung itu ibnu adam setiap lipatan-lipatannya, menanggung dari sulbinya. Maksudnya gimana ini? Apa yang kita makan akan jadi mani, mani jadi anak. Kalau yang dimakan barang haram, maka maninya mengandung barang haram. Hati-hati para laki-laki, hati-hati. Ingat ya, anak itu dari maninya laki-laki, bukan dari maninya perempuan. Ingat sampean. Jadi kalau anaknya tambeng ndak tambeng, yang salah bapaknya, bukan ibunya ya. Kalau anaknya nakal, anaknya sudah di pondok nosik kocar kacir, yang salah bapaknya. Kenapa? Yang bawa mani adalah bapak.
Di tulang sulbi ini ada anak. Jadi makanya orang-orang yang tidak soleh masa bujangannya itu sulit punya anak soleh. Sulit sekali. Kenapa? Merekam sulbi. Ngerekam. Apa yang dikerjakan sama orang laki-laki itu nanti akan direkam oleh sulbinya. Direkam. Nanti sulbinya itu jadi apa? Ya wis fotokopi. Fotokopi bapak. Ya, fotokopi. Fotokopi bapak. Bapaknya makan barang haram. Jadi mani dia bawa di sulbinya. Dia berikan kepada istrinya. Masuk dalam rahimnya. Dari sulbi sudah haram, keluar anti nasihat sudah. Keluar nanti jadi orang liberal, jadi orang komunis. Sulit diajak baik. Ya, diajak solawatan, majelis taklim, sulitnya minta ampun. Dipondokkan, sudah dipondokkan, bikin ulah di pondok. Sampai diusir, wah dan lain sebagainya. Ini karena sulbi dah barang haram. Makanya para habaib, para aulia itu paling takut sama barang haram, barang-barang jelek. Imam Syafi'i itu sampai jadi alim berkat bapaknya menjaga dirinya dari barang haram. Keluar Imam Syafi'i, mun Syafi'i dina. Aduh, jelajah jam macam sudah. Kenapa? Bapaknya dah jaga barang haram. Jalan ada mangga, lihat kanan kiri tidak ada orang, bawa cekrek dimakan jadi sulbi. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bahaya ya. Nanggung nanti sampean. Nanggung. Kenapa? Karena anaknya dilahirkan dari mani yang haram. Kenapa kok dilahirkan dari mani yang haram? Karena kita tidak jaga sama barang haram. Makanya bahaya loh. Barang haram itu bahaya. Oh, jangan ngentengkan hatta satu cuil. Jangan ngentengkan. Tidak bakal bisa jadi orang wali. Weretan sudah. Kalau sudah sulbinya ada barang haram, wes gila. Gila. Makanya banyak orang berzikir kok jadi gila, beb. Mungkin ini dijadikan oleh Allah dari sulbi yang haram. Dulu bapaknya makan barang haram, terus ngumpuli ibunya jadi anak ini. Dijak wiritan edan. Ndak nyambung sudah, ndak nyambung. Ndak bisa, Pak. Orang jadi wali ini bukan anaknya maling, Pak. Ndak ada. Anaknya maling jadi wali ndak ada. Kalau jadi kiai banyak. Kalau jadi ulama bisa. Jadi wali ndak bisa. Ndak bisa. Makanya penting menjaga ya, jaga. Makanya perut ini dijaga, paham? Kalau makan jok kapi kakan. Kalau sudah terlalu full makanannya, sudah ini makan, oh sampai tidak kuat lagi, ini bisa haram. Karena perut itu ada batasnya. Wa in kana la mahalata fa thuluthu li ta'amihi wa thuluthu li syarabihi wa thuluthu li nafsihi. Perut itu dibagi tiga. Setengah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nyawa. Makanya kalau sudah terlalu kenyang, tidak kuat nafas, suruh lari, tidak kira kuat sudah. Kenapa? Tempat nafasnya habis. Tempat nafasnya habis. Wa qala ba'dhum, berkata para ulama, sebagian ulama, idza syabi'atul batnu ja'id jami'u jawarih. Kalau sudah kenyang perut, maka semua anggota badan lapar. Perut ya. Mata. Kalau perut kenyang, mata lapar. Apa makanannya mata? Tidur. Iya. Kuping, apa makanannya kuping? Omongan. Iya. Kuat dong atau jauh kuat. Kenyang. Mulut. Kalau sudah kenyang, banyak tenaga. Zakar sama. Laki-laki kalau sudah kenyang, kuat. Coba lapar. Wa idza ja'atul batnu, kalau lapar perut, syabi'at jami'ul jawarih, kenyang semua anggota badan. Kenyang. Sampai perutnya lapar, tidur enggak bisa.
Kenyang matanya, hatang ngantuk, keteroso ngantuk, lapar, merem, ndak bisa. Kenyang sudah matanya kan? Kenyang karena perutnya lapar. Kuping pun kenyang. Lapar, dijak omong ndak nyambung. Ndak nyambung, kuping kenyang sudah kupingnya. Iya, lihat, kalau sudah bulan Ramadan duhur jam 1 dipanggil, Cak. Dipanggil begitu. Iya. Orang lapar kan mau niat ngomong tak patean, bekopok. Tak nyambung. Lo coba sudah. Coba sampean dari pagi sampai jam 2 jangan makan. Dijak omong mbek konconya, anu. Hah? Apa ya? Lapar. Maka kupingnya kan mau ngomong males. Perut lapar. Mak neng melolo. Lapar males, mau ngomong males. Jadi saat kita lapar semuanya kaki kenyang. Mau jalan, enggak jalan sudah. Kenyang kakinya, perutnya lapar. Itulah bedanya. Kalau kepingin menaklukkan syahwat, maka sering-seringlah lapar. Qultu, menurut saya, ya ini menurut Habib Abdullah Al-Haddad. Waju'u jawarih ibaratun antalabiha wa harasiha ala syahwatiha. Laparnya anggota tubuh itu ibarat dari mencari dan tamaknya anggota tersebut atas syahwat. Karena kalau sudah kenyang, ini kuat. Omong, hatta 2 jam berangkat, kenyang. Apalagi ada kacang. Dak kerasa. Oh iya. Depak mandoman sudah. Makanya bahaya. Perut terlalu kenyang bahaya. Fayashtahiyal lisanul kalam wal ainun nadar wal udhunu istima'an, yang diterangkan tadi ini. Lisan dengan kalam, mata dengan melihat, wal udhun wal kuping dengan mendengar. Begitu juga semua wa kadzalika sairil jawarih. Wa yakunu ibti'athu halitalabil fudul min syahwati indal imtila'i batan. Ini semua ini adanya semua jawarih ini akan mencari terus, akan lebih terus. Karena perutnya kenyang, jalan kuat terus, ngomong kuat terus, berlebih-lebihan semuanya dari syahwat. Kenapa? Karena perutnya sudah penuh. Wa indal khuluwihi yakunu sukunaha wa hudu'uha. Kalau sudah khulu, kosong perut ini, wes sukun, tenang, hudu, tenang, mu'abbara bihi anisyab wal jawarih, wadzalika masyahidun wallahu a'lam. Begitu menurutnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti yang kita terangkan tadi. Jadi makanya penting untuk menjaga makan, jangan terlalu kenyang. Wallahu a'lam.